Pernahkah kita berpikir bahwa kebiasaan hidup hemat itu tidak selalu soal keuangan, tetapi terkait dengan kondisi psikologis kita? Di balik kebiasaan menghemat, seringkali terdapat dorongan emosional serta kecemasan yang seringkali tidak kita sadari. Kebiasaan ini kemudian tidak hanya mempengaruhi cara kita dalam mengelola keuangan, tetapi berpengaruh juga dalam cara kita mengambil keputusan, merespon tekanan, dan juga berinteraksi dengan manusia. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Azmana. Saya dari Psikologi Kelas A. Di sini saya akan menemani kalian untuk beberapa waktu ke depan dalam menganalisis film berjudul Keluarga Super Irit dalam sudut pandang psikologi. Film Keluarga Super Irit ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari Pak Anton sebagai ayah atau kepala keluarga, kemudian ada Ibu Linda sebagai ibu, dan juga ketiga anaknya yang bernama Sally, Billy, dan juga Kenny. Mereka ini menerapkan prinsip hidup yang hemat yang sangat ketat setelah sang ayah yaitu Tony mengalami pemotongan gaji. Dengan balutan komedi yang ringan, film Keluarga Super Irit ini mengajak penonton untuk melihat sisi lain dari kebiasaan berhemat. Bukan hanya soal uang, tetapi emosi, hubungan keluarga, cinta, dan juga rasa takut manusia akan menghadapi kekurangan. Ternyata dalam film Keluarga Super Irit ini kita bisa mengkajinya melalui teori psikologis yang sudah ada. Di sini kami akan mengangkat teori dari Sigmund Freud tentang psikoanalisis. Tentu ketika kita mendengar psikoanalisis, kita tidak akan asing dengan yang namanya id, ego, dan super ego. Sebenarnya apa sih id, ego, dan super ego itu? Id adalah kepribadian paling dasar yang ada pada manusia. Nah, id ini sudah ada sejak kita lahir, dan id ini bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Artinya, ketika kita menginginkan sesuatu, maka sesuatu itu harus terjadi saat itu juga tanpa harus berpikir panjang, tanpa harus memikirkan benar atau salah, maupun akibat yang terjadi atas kesenangan tersebut. Kemudian ada yang namanya ego. Ego ini adalah penengah antara id dan juga super ego. Ego ini bekerja berdasarkan prinsip realitas. Maksudnya, ego mencoba untuk memenuhi keinginan berdasarkan cara yang paling aman dan juga yang dapat kita terima ataupun yang realistis. Nah, kemudian ada yang namanya super ego. Super ego ini adalah kepribadian yang berhubungan dengan nilai norma, aturan, dan juga suara hati. Super ego ini berkembang dari didikan orang tua, norma atau aturan yang sudah ada di masyarakat, maupun dari dalam agama. Nah, ciri-ciri dari super ego ini, dia mampu untuk menilai baik atau buruk dari sebuah hasil, sikap atau perilaku kita. Memberi atau menimbulkan rasa bersalah maupun bangga ketika kita melakukan sesuatu, dan juga bisa mengontrol sikap kita agar sesuai dengan norma yang sudah ada. Jika kita analisis dengan teori Sigmund Freud, id, ego, dan super ego, Sally ini bekerja untuk memenuhi id yang ada dalam dirinya, yaitu untuk mencapai hidup yang nyaman, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari tanpa harus berbagi dengan keluarganya, agar dia bisa bebas membeli ini itu, jajan, barang-barang, dan lain-lain. Nah, kita flashback ke scan sebelumnya, ketika paman Sally itu mengajak Sally dan juga saudaranya untuk berjalan-jalan. Di sana, Sally dan juga saudaranya ini ingin membeli jajan, tetapi pamannya tidak membelikannya. Di situ kita bisa melihat bahwa id dari Sally dan juga salah satu saudaranya itu tidak terpenuhi. Maka dari itu, Sally memutuskan untuk bekerja. Agar apa? Agar ketika mendapatkan penghasilan, Sally bisa memenuhi id tersebut, seperti bisa membeli jajan, kemudian hidup dengan nyaman tanpa harus berbagi dengan saudaranya, dan juga bisa kuliah. Maka dari itu, Sally memutuskan untuk bekerja. Agar apa? Agar ketika mendapatkan penghasilan, Sally bisa memenuhi id tersebut, seperti bisa membeli jajan, kemudian hidup dengan nyaman tanpa harus berbagi dengan saudaranya, dan juga bisa kuliah.
Prinsip hemat keluarga Sally yang terlalu ketat membuat dia itu banyak mempertimbangkan hal ketika akan mengambil keputusan. Seperti ketika Sally mencari percetakan yang menentukan harga sablonnya murah, akhirnya dia mendapatkannya. Dan ketika itu dia sudah deal dengan orang yang menyablon itu, tapi dia tidak berpikir panjang, tidak memikirkan akibatnya kalau misalkan harga murah itu nanti resikonya seperti apa. Akhirnya dia sudah deal, dan ketika dia akan mengambil pesanannya itu, ternyata dia dibohongi oleh orang pencablon itu. Perlu kita sadari bahwa sesuatu yang berlebihan itu selalu berujung tidak baik. Nah, seperti contohnya berhemat juga. Berhemat itu boleh dan baik, tapi harus sewajarnya. Nah, hemat itu ada hemat yang baik dan juga hemat yang merusak atau tidak baik. Nah, contoh hemat yang baik itu seperti apa? Hemat yang baik itu hemat yang berasal dari dorongan diri kita sendiri. Misal kita ingin membeli HP, tetapi kita tidak punya tabungan. Lah terus kita itu menabung. Kalau menabung itu berarti kita mau tidak mau itu harus mengurangi uang jajan contohnya. Nah, kalau mengurangi uang jajan kan berarti kita harus berhemat. Kemudian hemat yang tidak baik itu adalah hemat karena tuntutan keadaan yang disebabkan oleh pemotongan gaji ayahnya. Sebagai penutup, film Keluarga Super Irit ini mengingatkan kita bahwa kebiasaan hidup hemat itu tidak bisa berdiri sendiri. Di balik setiap keputusan ekonomi selalu ada proses psikologis yang mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan juga merasakan. Namun di sisi lain, film ini mengajarkan kita untuk merefleksikan diri bahwa keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan juga kesehatan mental adalah kunci hidup yang sehat. Pada akhirnya, film Keluarga Super Irit ini bukan hanya sekedar tontonan, tetapi cerminan bagi kehidupan kita sehari-hari. Sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.